Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sabu Rajua akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Albertina Lodabulu dari SMP Negeri 2 Sabu Barat. Saya Elizabeth Kalemoy, SMP Negeri 1 Sabu Barat. Dan saya Markus Paga dari SMA Negeri 1 Liang. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Albertina. Selamat siang Pak Markus. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak Markus. Kalau Pak Markus sendiri bagaimana kabarnya? Ya, hari ini juga kabar saya baik, sehat, ya puji Tuhan. Bisa melakukan observasi pada siang hari ini dengan jasmani yang sehat. Ibu Albertina, hari ini kita akan saya akan melakukan observasi, ya. Nah, sebelum melakukan tahapan coaching pada hari ini dengan Ibu Elis, sebagai awal, karena saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, kepada Ibu Albertina sebagai coach. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan, ya, tentang rubrik penilaian dari coaching. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Alur Tirta. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Nah, yang kemudian bagaimana Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan juga bagaimana coachee, ya, tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari si coach. Nah, begitu juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip si coach, ya, prinsip coaching diantaranya yaitu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Apakah siap? Siap Pak Markus. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Markus, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, bagus sekali, ya, kompetensi yang dikembangkan, ya, present, ya. Yang kedua aktif, ya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tahapan Alur Tirta. Baik, saya akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik lagi, ya, dalam proses coaching pada siang hari ini? Ya, kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu Pak Markus. Ya, yang ingin dikembangkan secara spesifik lagi, ya. Ya. Ya, betul, bagus sekali Ibu. Nah, terus saya mau tahu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada kali ini. Baik, jadi dalam proses coaching ini saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan dia bisa menentukan langkah-langkah atau strategi dalam menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi dari coaching tersebut. Oke, baik Ibu. Ibu Albertina, ya, demikian dulu ya tahapan pra observasi kali ini. Ya, silakan Ibu melakukan coaching, ya, terhadap coachee, dalam hal ini Ibu Elis. Dan setelah proses coaching nanti selesai, kita akan kembali berbincang-bincang, ya, pada tahapan pasca observasi. Oke, Ibu Albertina, semoga sukses dalam melakukan coaching pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Markus atas supportnya. Semoga proses coaching sebentar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Markus.
Ya, terima kasih, semoga sukses Ibu. Ibu Elis, Selamat siang Ibu Albertina. bagaimana kabar hari ini Ibu Elis? Kabarnya baik sekali Ibu Albertina. Bagaimana dengan Ibu? Sama Ibu Elis, saya juga kabarnya baik sekali. Begini Ibu Elis, di pertemuan hari ini apa yang bisa saya bantu kepada Ibu Elis? Oke, baik Ibu. Melalui perbincangan kita hari ini, sebelumnya saya terima kasih lagi Ibu ya karena sudah bersedia untuk menemani saya untuk mendengarkan dan untuk berbincang-bincang bersama dengan saya. Baik Ibu, untuk perbincangan kita hari ini sebenarnya saya ada masalah sih, tapi dari masalah itu tujuan saya supaya kita ada dalam perbincangan ini adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam hal mengaktifkan semua siswa supaya bisa belajar dan mengumpulkan tugas mereka tepat pada waktunya. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu ini mengaktifkan kembali anak-anak untuk mereka bisa mengumpulkan tugas dengan baik ya. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, dengan bisa meningkatkan kompetensi saya agar semua siswa aktif, saya ingin sekali Ibu bisa menciptakan kelas yang efektif, kelas yang menyenangkan, semua siswa terlibat aktif, bukan hanya soal tanya jawab saja atau mendengarkan pembelajaran, tetapi semuanya aktif, terutama dalam hal mengumpulkan tugas Ibu. Baik, jadi Ibu Elis ingin meningkatkan pembelajaran supaya anak-anak itu lebih aktif, semuanya aktif dan bisa mengerjakan tugasnya semuanya. Baik, apa yang Ibu Elis bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Ibu, sejauh ini saya sudah berupaya untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Saya selalu ada ice breaking, bahkan ada juga game-game Ibu, dan mereka menikmatinya. Hanya itu sudah tadi Ibu masalahnya. Ketika dikasih kerja, dikasih tugas, latihan, itu masih ada sebagian yang malas mengumpulkan tugas. Dan juga sebenarnya saya sudah berupaya Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Salah satunya yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi itu sudah Ibu, masih ada saja anak-anak yang belum mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang saya berikan. Oh ya, jadi Ibu Elis sebetulnya sudah melakukan hal baik. Iya. Sudah membuat kesepakatan kelas, membuat ice breaking, gitu ya. Tapi masih terkendala juga dengan persoalan anak-anak itu. Nah, apa yang menjadi tantangan bagi Ibu? Nah, menurut saya Ibu yang menjadi tantangan itu tadi bagaimana siswa-siswa yang tidak mengumpulkan tugas itu, tantangan itu sudah bagaimana supaya mereka bisa kumpul. Nah, itu yang menjadi tantangan saya, Ibu, kesulitan saya. Nah, menurut Ibu Elis nih, kira-kira apa yang Ibu Elis butuhkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Saya perlu strategi, Ibu. Saya perlu solusi, saya perlu strategi yang sesuai Ibu untuk mengatasi masalah ini. Oh, jadi Ibu Elis butuh strategi untuk mengatasi masalah anak-anak itu. Ya, kalau anak-anak yang semangat, yang aktif dalam pembelajaran itu kita bilang mereka itu sudah ada di poin level 10 gitu ya. Kalau yang tidak aktif, yang tidak mengerjakan tugas itu level 1. Nah, menurut Ibu Elis, anak-anaknya Ibu Elis itu sudah ada di level berapa? Nah, untuk mereka punya perhatian mereka sudah ada, hanya masalahnya di mengerjakan tugas tadi Ibu. Jadi untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, bahkan mengumpulkannya ini Ibu, saya kasih mereka di level 5 Ibu. Karena untuk pembelajaran mereka sudah bagus Ibu, hanya itu tadi untuk mengumpulkan tugas kadang kumpul, tapi lebih banyaknya yang tidak kumpul. Jadi mereka ada di level 5 Ibu. Jadi anak-anak Ibu Elis sekarang itu ada di level 5. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu lakukan untuk mereka itu kembalikan mereka punya semangat belajar, terus mereka bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya? Ya Ibu, sebenarnya tipikal anak-anak ini nih, mereka anak yang aktif berbicara Ibu. Dan mereka juga senang sekali kalau diberi kesempatan tampil ke depan Ibu. Tipikal mereka seperti itu Ibu. Nah, itu bagus sekali berarti tipe murid daripada Ibu Elis itu. Mungkin sekarang Ibu Elis coba pikirkan desain pengumpulan tugas itu seperti apa mungkin yang cocok dengan kayak belajar murid-murid daripada Ibu Elis itu. Oh iya ya Ibu, kenapa saya tidak terpikirkan
selama ini tugas yang saya kasih itu lebih bersifat tugas tertulis Ibu. Padahal mereka ini suka tampil ke depan, suka berbicara. Oh iya ya Ibu. Jadi mungkin seharusnya saya harus lebih variatif lagi ya Ibu ya dalam pengumpulan tugas. Misalnya anak-anak yang bisa mengumpulkan lewat tulisannya, mereka boleh mengumpulkan lewat tulisan. Tapi mungkin tipikal anak-anak ini mereka sudah suka tampil, suka berbicara. Mungkin tugas yang bisa saya berikan desainnya, mereka bisa mengumpulkan tugas lewat rekaman video ataupun mereka langsung maju presentasi. Mungkin seperti itu ya Ibu. Itu bagus sekali itu Bu Iris. Jadi desain pengumpulan tugas seperti anak-anak yang tadi Ibu Iris katakan, ya kasih mereka untuk presentasi atau membuat rekaman. Itu ide yang Ibu Iris sampaikan itu sudah bagus sekali. Saya jadinya tidak sabar ini menunggu hasilnya nanti ketika Ibu Iris sudah menerapkan dalam kelas Ibu Iris. Nah, kapan Ibu kira-kira Ibu Iris melakukan itu? Jadi Ibu untuk mengetahui gaya belajar mereka saya sudah lakukan pemetaan Ibu. Jadi hanya tinggal itu tadi, saya ternyata tidak memperhatikan. Ternyata mereka ini tipikalnya seperti itu yang kurang saya perhatikan. Jadi bisa dilakukan minggu depan sudah bisa saya lakukan Ibu. Jadi pemberian tugas itu saya akan berikan kebebasan kepada mereka untuk mengumpulkannya, baik itu dengan rekaman video ataupun mungkin kalau masih ada waktu di kelas mereka bisa langsung ini tampil untuk presentasi. Baik Ibu Iris, berarti Ibu Iris sudah ada gambarannya strategi atau solusi yang Ibu akan lakukan mengatasi tadi kendala murid-murid yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya ya? Ya Ibu, saya sudah memiliki gambaran solusinya Ibu yang sebelumnya tak terpikirkan tapi ternyata ada solusinya Ibu. Puji Tuhan, berarti Ibu bisa menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Iris tadi sebelum kita coaching dan sekarang setelah coaching ini bagaimana perasaannya? Perasaan saya bersemangat sekali Ibu karena ternyata dari perbincangan kita hari ini tidak sia-sia Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya bisa memikirkan ternyata dari masalah yang saya sampaikan saya juga bisa menemukan solusi Ibu. Jadi saya sangat bersemangat sekali Ibu untuk bisa melakukan strategi yang sudah kita temukan bersama ini untuk saya terapkan di sekolah. Jadi sebelumnya ya saya penuh dengan pemikiran bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan umpan balik dari Ibu, ternyata ada solusinya Ibu. Saya bahagia dan semangat sekali Ibu. Baik Ibu Iris, kita perlu bersyukur bersama ya. Artinya di akhir perbincangan kita coaching kita kali ini, akhirnya Ibu Iris bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah, saya pikir obrolan kita siang ini cukup sampai di sini Ibu Iris ya. Saya berharap sekali supaya Ibu Iris bisa mengimplementasikan strategi yang tadi Ibu Iris sudah sampaikan. Ya Ibu, jadi minggu depan saya sudah terapkan untuk desain pengumpulan tugasnya seperti strategi tadi. Jadi mungkin 2 minggu lagi saya bisa menyampaikan kepada Ibu hasilnya Ibu. Siap, saya tidak sabar menunggu hasilnya, keseruannya seperti apa nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran. Baik Ibu Iris. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya dan perbincangannya, bermanfaat sekali. Terima kasih banyak juga Ibu Iris. Sukses selalu ya Ibu Iris. Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa Ibu. Ya, sampai jumpa juga Ibu Iris. Selamat siang. Selamat siang Ibu Albertina. Selamat siang Pak Markus. Ya, jumpa lagi pada tahapan pasca observasi setelah melakukan coaching dengan Ibu Iris tadi. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Pak Markus. Baik, Ibu Albertina telah melakukan coaching dengan Ibu Iris tadi. Nah, sudah saya amati. Nah, sebagai penutupan, ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Markus, jadi dari proses coaching yang sudah berlangsung tadi, saya melakukannya dengan alur cerita, mulai dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah,
menanyakan rencana aksinya dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach. Sehingga dengan alur cerita ini coach bisa menggali potensinya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan sampai pada tanggung jawab. Ya, itu sesuai dengan alur. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya, berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi baru dilakukan dengan ya, Ibu Elis? Baik Pak Markus, jadi saya ingin mendalami dan memahami alur cerita itu dengan lebih baik lagi supaya coaching yang akan saya lakukan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu Pak Markus. Baik Ibu lebih mendalam ya alur cerita dengan lebih baik lagi ya, memahami ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu ya, untuk bersama dengan rekan sejawat mungkin permasalahan-permasalahan yang bervariasi sehingga mereka bisa menemukan solusi dan melakukan strategi yang tepat dari tantangan atau permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik. Demikian dulu ya Ibu Albertina observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Markus. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan rekan sejawat. Terima kasih Pak Markus. Sukses Ibu. Amin. Terima kasih Pak Markus. Selamat siang Pak Markus. Ya, selamat siang juga Ibu Elis. Apa kabarnya hari ini Pak Markus? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik hari ini, sehat. Ya, baik Pak Markus, hari ini Pak Markus akan melakukan kegiatan coaching. Pak Markus sebagai coach dan Ibu Albertina sebagai coach. Siap ya Pak Markus? Siap Ibu. Oke, baik Pak Markus, sebelum melakukan coaching hari ini, pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Pak Markus terkait rubrik penilaian dalam kegiatan coaching hari ini. Jadi Pak Markus, pada hari ini baik Pak Markus sebagai coach dan Ibu Albertina sebagai coach akan saya amati dan saya nilai. Nah, yang saya nilai pada proses coaching kali ini adalah tentang proses alur cerita itu sendiri. Bagaimana Pak Markus bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bagaimana Ibu Albertina sebagai coach bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Markus sampaikan. Baik Pak Markus, kemudian juga saya ingatkan lagi untuk mengingat juga dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak Markus, pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Pak Markus kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini, yang pertama presence ya, kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin mendengarkan secara aktif dengan menggunakan rasa. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Oke, benar sekali Pak Markus. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang ingin Pak Markus kembangkan secara spesifik? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Markus. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga Pak Markus, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Markus capai dalam coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan di mana saya ingin kunci ya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya ya, sehingga si coach ini bisa keluar dari permasalahan dari tantangan yang dihadapinya dalam selama ini. Ya, baik Pak Markus, luar biasa sekali Pak Markus.
perbincangan kita pra observasi hari ini. Baik Pak Markus, demikian dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan pra observasi. Nanti setelah melakukan coaching bersama Ibu Albertina kita ketemu kembali ya Pak untuk kegiatan pasca observasi. Sukses untuk coachingnya ya Pak. Ya, sukses. Selamat siang Ibu Albertina. Selamat siang Pak Markus. Bagaimana kabar Ibu Albertina hari ini? Kabar saya sehat Pak Markus. Pak Markus sendiri kabarnya bagaimana? Ya, puji Tuhan hari ini kabarnya baik, sehat. Ya, senang mengikuti kegiatan coaching pada hari ini. Ya, Ibu Albertina, apa yang mau Ibu Albertina ceritakan dengan saya pada kegiatan coaching hari ini? Jadi begini Pak Markus, saya ini punya masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika saya mengajar materi kondisi alam Indonesia, saya perhatikan kok anak-anak saya tidak fokus, tidak semangat, mereka tidak paham begitu. Ketika saya memberikan tugas, mereka mengerjakan tapi nilai mereka itu rendah sekali begitu Pak Markus. Oh begitu Ibu ya. Jadi saat ini Ibu Albertina merasa murid-murid tidak fokus ya dan tidak semangat pada saat pelajaran kondisi alam Indonesia sehingga nilai mereka jelek, begitu ya? Iya betul sekali Pak Markus. Saya merasa kok anak-anak ini tidak paham begitu tentang kondisi alam Indonesia. Oke Ibu, karena waktu kita singkat ya, Bu Albertina ingin mendapatkan apa dari obrolan kita siang ini? Saya bisa berharap supaya bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Pak Markus, supaya murid-murid saya itu bisa kembali fokus, bisa kembali semangat, dan pada akhirnya mereka bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oke Ibu, berarti mencari solusi ya supaya murid itu fokus dan semangat pada saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Iya betul sekali Pak Markus, karena saya pikir kok ini murid-murid tidak paham, padahal saya sudah melakukan proses pembelajaran itu menggunakan PowerPoint, saya menjelaskan terus memberikan contoh-contoh begitu, tapi saya lihat kok mereka bosan, tidak memperhatikan, dan akhirnya nilai-nilai mereka itu menjadi rendah, tidak memuaskan begitu Pak. Oh begitu. Baik Bu Albertina. Nah menurut Ibu anak-anak yang fokus ya, semangat dan memahami kondisi alam Indonesia itu yang seperti apa? Menurut saya sih anak-anak yang fokus itu murid yang ketika proses pembelajaran itu mereka aktif mengikuti, ketika diskusi dengan kawan-kawan dalam kelompok juga mereka aktif, dan pada akhirnya mereka bisa memahami dengan jelas tentang materi yang saya sampaikan Pak. Oke, jadi begitu ya Ibu. Idealnya murid yang fokus ya, semangat seperti yang dijelaskan Ibu Albertina tadi ya. Iya betul, idealnya begitu Pak. Oke. Nah, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Ya, terus anak-anak yang tidak fokus ya, tidak antusias ya, dan tidak memahami materi di level 1. Nah, menurut Ibu Albertina, murid-murid di kelas Ibu Albertina itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih Pak, mereka itu ada di level 5 sih, karena ada murid-murid yang sudah fokus, mereka punya semangat belajar itu bagus kan. Tapi masih ada yang sama sekali tidak fokus, mereka tidak semangat begitu. Jadi saya amati nilai mereka itu di level 5 untuk anak-anak saya itu Pak. Oke. Menurut Ibu Albertina, murid-murid Ibu Albertina tadi berada di level 5 ya. Nah, untuk memahami bisa fokus ya, semangat ya, dan memahami materi itu. Nah, ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu. Kalau untuk pemahaman tentang materi itu Pak, mungkin saya bisa usahakan mereka ada di level 10. Tapi kalau terkait dengan fokus dan semangat, mungkin saya bisa mengusahakan saya naikkan mereka di level 8. Karena memang itu butuh waktu dan proses. Oke.
Baik. Level 10 untuk pemahaman materi dan Ya. level 8 tadi untuk fokus dan semangat ya. Ya. Nah, menurut Ibu Albertina, apa sih yang bisa Ibu Albertina lakukan ya untuk membantu murid-murid Ibu di kelas 8 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan semangat? Sebetulnya saya bingung sih apa yang saya mau lakukan, tapi saya sempat berpikir bagaimana kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya pelajari saat mengikuti pendidikan guru penggerak begitu Pak. Bagus itu idenya Ibu. Sekalian mengimplementasikan kurikulum mereka ya. Coba rencanakan aksinya bagaimana Ibu Albertina? Di awalnya itu saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid itu, dan setelah saya analisis ternyata gaya belajar murid saya itu ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual, dan mungkin itu pada materi kondisi alam Indonesia itu saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi baik itu konten, proses, dan juga program. Wah, bagus itu Ibu ya. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten ya, proses ya, dan produk ini di dalam materi kondisi alam Indonesia tadi? Mungkin bisa seperti ini ya, saya gambarkan Pak Markus ya. Untuk diferensiasi konten dan proses, mungkin saya bisa menyiapkan bahan untuk mereka pelajari dan juga aktivitas yang berbeda tentang terkait dengan materi kondisi alam Indonesia sesuai dengan gaya belajar murid itu. Nah, misalnya yang kinestetik, saya bisa memberikan mereka kegiatan untuk membuat sketsa atau gambar kondisi alam Indonesia, terkhususnya itu mungkin bentuk-bentuk bumi, muka bumi di Indonesia. Terus untuk yang gaya belajar auditori, saya bisa memberikan mereka lembar bacaan dan juga lengkapi dengan gambar-gambar. Dan yang gaya belajarnya visual, saya bisa memberikan video-video terkait dengan materi kondisi alam Indonesia. Mungkin hal lain yang saya rencanakan juga itu, saya bisa memberikan di akhirnya itu memberikan mereka tugas untuk membuat rangkuman tentang kondisi alam Indonesia itu. Dan satu hal lagi mungkin yang saya rencanakan sebagai yang harus konsisten saya lakukan dalam proses pembelajaran itu untuk melakukan kegiatan refleksi supaya saya bisa mengetahui kebaikan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, menarik sekali ini mendengarnya tadi ya, proses pembelajaran yang Ibu akan rencanakan ya. Ini proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya, ada konten, proses ya, dan produk ya. Nah, begini Ibu, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ya, ukuran keberhasilannya itu supaya murid-murid saya itu bisa fokus dan mereka bisa semangat kembali, mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, begitu Pak. Ya, rencananya sudah baik nih ya Ibu. Menurut Ibu akan ada kendala untuk menerapkan rencana untuk Ibu Albertina nanti? Kalau terkait kendala sih sepertinya terkendala waktu Pak, karena untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini juga ya menurut saya tidak mudah, jadi saya butuh waktu untuk mempersiapkan modul, bahan ajar, LKPD dan lain-lainnya begitu Pak Markus. Ya, baik Ibu. Butuh waktu ya. Nah, perlu waktu berapa lama untuk Ibu mempersiapkan media-media yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung? Mungkin sekitar 3 atau 4 hari Pak. Saya butuh waktu untuk menyiapkan segala sesuatu itu. Ya, baik. Mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Albertina ya untuk mempersiapkan pembelajaran yang nanti akan diterapkan pada saat pembelajaran di kelas?
Ya, ada Pak Markus. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan saya namanya Ibu Irma. Beliau juga guru IPS. Jadi saya bisa berdiskusi dengan beliau untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Ibu Albertina, ya senang sekali mendengarnya Ibu ya. Nah kira-kira kapan Bu Albertina mau menerapkan proses pembelajaran itu di kelas? Ya, lebih cepat lebih bagus Pak Markus ya. Jadi mungkin minggu depan saya sudah bisa mulai untuk menerapkan pembelajaran ini di kelas. Oke, baik Ibu Albertina. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Ibu Albertina dapatkan dalam sesi ngobrol kita pada siang hari ini? Baik Pak Markus, jadi awalnya tadi saya bingung, kok kenapa materi kondisi alam Indonesia ini anak-anak tidak fokus, tidak semangat, bahkan nilai-nilai mereka itu jelek begitu. Tetapi setelah kita ngobrol bersama siang ini, saya jadi kembali semangat. Saya sudah menemukan solusi untuk bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid itu. Dan juga nantinya saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yaitu Ibu Irma. Bagus ya Ibu mendengarnya ya. Saya tertarik sekali ya, menginspirasi ya. Sudah menemukan solusi gaya ya, dari permasalahan tadi ya. Tetap semangat ya untuk selalu belajar ke depan nanti ya. Iya Pak Markus, saya sudah mulai semangat kembali nih. Terima kasih Pak Markus sudah bersedia untuk ngobrol dengan saya. Baik Ibu, sama-sama juga ya. Terima kasih. Kalau butuh support ya, Ibu jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran ya, jangan lupa ceritakan ke saya bagaimana keseriusannya dalam proses pembelajaran di kelas. Siap Pak Markus. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Markus. Oke, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu ya, sudah membagi persoalan-persoalan supaya bisa mencari solusinya dan strategi yang tepat dalam persoalan tersebut. Terima kasih Ibu. Baik Pak Markus. Oke Pak Markus, kita jumpa lagi untuk sesi pasca observasi. Bagaimana coaching tadi Pak Markus? Sukses ya? Ya, coaching tadi dilakukan dengan secara baik, sukses Ibu. Oke, puji Tuhan Pak Markus. Nah Pak Markus, di kegiatan pasca observasi hari ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Markus. Nah Pak Markus, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Markus lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur ini bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Oke, baik Pak Markus, memang tadi saya amati dan saya perhatikan Pak Markus sudah baik sekali dalam menerapkan alur tirta dalam proses coaching, terutama menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Albertina sebagai coach bisa menggali dan menemukan strategi-strategi di dalam mengatasi masalahnya. Oke Pak Markus, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Markus kembangkan dari kegiatan coaching hari ini Pak Markus? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching ya lebih baik lagi pada rekan sejawat mungkin dari variasi permasalahannya. Oke, baik Pak Markus, benar sekali Pak Markus ya, dengan memahami alur tirta dengan lebih baik lagi pasti Pak Markus bisa dipersiapkan juga lebih baik lagi untuk bisa melakukan coaching di hari-hari yang akan datang dan juga mungkin akan mengalami dan menemui permasalahan yang lebih bervariasi dari hari ini. Oke Pak Markus, terima kasih untuk partisipasi hari ini dan juga untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa lagi Pak Markus. Ya, sampai jumpa pada coaching yang akan datang. Terima kasih.
Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang Ibu Albertina. Bagaimana kabar hari ini Ibu Elis? Puji Tuhan baik sekali Ibu. Baik. Jadi hari ini Ibu Elis akan melakukan proses coachingnya dengan Pak Markus. Iya. Baik Ibu Elis, proses coaching hari ini saya akan amati. Untuk itu sebelum proses coaching itu berlangsung, saya akan melakukan pra-observasi ya. Nah, jadi pada pra-observasi ini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari coaching. Ya, baik Ibu Elis, pada coaching hari ini baik coach maupun coachee saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alutirta atau tidak? Dan juga coach itu dia sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan juga coaching akan saya amati bagaimana coaching itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si coach. Jangan lupa ya Ibu Elis, dalam proses coaching itu untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan pertama Ibu Elis ya. Siap Ibu. Kompetensi apa yang Ibu Elis kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu, untuk proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Ibu Elis, jadi kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Elis ingin kembangkan secara spesifik? Ya, Ibu, secara spesifik dari ketiga kompetensi itu, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, karena menurut saya ini sangat penting. Dengan kehadiran penuh atau presence, 2 kompetensi itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pasti bisa saya lakukan. Baik, jadi secara spesifik itu kompetensi yang dikembangkan itu adalah kehadiran penuh. Baik Ibu Elis, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu Elis inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, untuk indikator ketercapaiannya Ibu, saya inginkan adalah bahwa si coaching Pak Markus bisa menggali permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan juga Pak Markus juga bisa menemukan solusi-solusi, strategi-strategi yang baik untuk bisa mengatasi permasalahannya melalui langkah-langkah yang baik dan juga solutif ini. Baik Ibu Elis, jadi demikian dulu pra-observasi kita kali ini ya. Semoga proses coaching sebentar bersama Pak Markus boleh berjalan dengan lancar, dan setelah proses coaching nanti kita akan bertemu kembali untuk berbincang-bincang terkait pasca observasi. Oke, terima kasih Ibu atas dukungannya Ibu. Baik Ibu Elis, silakan Ibu Elis melakukan proses coaching. Baik Ibu. Selamat siang Pak Markus. Selamat siang juga Ibu Elis. Apa kabarnya hari ini Pak Markus? Ya, hari ini kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Oke, baik. Hari ini kita ngobrol ya Pak Markus. Pak Markus minta saya untuk kita ada dalam perbincangan. Baik, Ibu Terima Sinta. kasih Pak Markus untuk kepercayaannya. Nah Pak Markus, apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya mau mengembangkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas ya. Di mana dalam proses pembelajaran di kelas itu saya sudah menerapkan pembelajaran ya. Tetapi ada sebagian siswa yang tidak mengikuti dalam hal ini, tidak konsentrasi, sehingga proses pembelajaran itu tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi masalahnya ada beberapa siswa ya Pak yang tidak fokus, tidak sungguh-sungguh dalam pembelajaran di kelas. Nah Pak Markus, jadi dengan permasalahan yang Pak Markus sampaikan ini, apa tujuannya Pak? Ya. Tujuannya Ibu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ya,
saya ingin mereka itu dalam hal ini mereka bisa mengerjakan ya dalam tugas ya, baik itu nilai formatif atau sumatif yang diberikan itu nilai mereka itu memuaskan ya, itu yang tujuan yang ya akan saya. Oke, jadi untuk penilaian ya Pak, nilainya masih jelek, baik itu nilai tugas maupun nanti pada saat sumatif atau ujian dan ulangan ya Pak. Oke, baik Pak Markus. Nah, sejauh ini dalam pembelajaran di kelas apa saja yang sudah Pak Markus lakukan? Proses pembelajaran itu saya sudah lakukan dalam hal ini, misalnya saya sudah membuat pembelajaran itu dengan media PowerPoint ya, itu saya sudah lakukan ya, yang saya misalnya menggunakan Canva yang bervariasi ya, itu yang saya sudah lakukan. Tetapi kok anak-anak tetap saja tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh ya, setengah-setengah, dan juga ketika memberikan tugas ya dan diberitahu bahwa mengumpulkan tugas itu tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan, malah sebagian anak itu tidak mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang saya tetapkan ya. Jadi itu tantangannya Pak Markus, bagaimana supaya mereka mau mengerjakan tugas, nilai mereka juga bisa jadi lebih baik lagi, dan yang paling penting mungkin mereka mengikuti pembelajaran dengan serius dan juga sungguh-sungguh, karena itu imbasnya adalah pada nilai mereka. Nah, Pak Markus, jadi kira-kira menurut Pak Markus apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu? Apakah mereka seperti itu karena mereka tidak memahami materi yang Pak Markus sampaikan, ataukah mereka itu ingin mencari perhatian dari Pak Markus? Menurut Pak Markus, anak-anak seperti itu penyebabnya apa sehingga mereka seperti itu, Pak Markus? Ya, begini, saya melihat ya potensi mereka ya, secara intelektual anak-anak itu bisa, ya, bisa. Nah, tetapi kenapa anak-anaknya itu saya merasa bisa ya intelektualnya, tetapi ketika diberikan tugas ya kerjanya tidak sesuai dengan yang saya berikan, jadi nilainya itu tidak mencapai nilai yang maksimal ya, itu yang saya kecewa ya. Ya, jadi untuk pemahaman sebenarnya tidak bermasalah ya Pak. Mungkin masalah lainnya perhatian atau mungkin gaya belajar ya Pak. Nah, Pak Markus, kira-kira anak yang seperti itu menurut penilaian Pak Markus mereka sudah ada di level berapa? Jika anak-anak yang serius saat pembelajaran, tugas mereka selalu tepat waktu, bahkan nilai mereka juga baik, sesuai mereka tuntas, mereka ada di level 10. Nah, kira-kira anak-anak yang seperti tadi yang Pak Markus keluhkan kepada saya, itu mereka ada di level berapa Pak Markus? Setelah saya mengevaluasi ya, saya melihat mereka masih berada di level 6 ya. Nah, ingin ditingkatkan ke level berapa Pak Markus? Ya, yang ingin saya tingkatkan itu sampai pada level 10 ya, sehingga hasilnya memuaskan ya. Oke Pak Markus, supaya sampai ke level 10 pasti ada upaya-upaya, ada strategi ya Pak Markus yang harus kita temukan bersama. Nah, menurut Pak Markus, tadi Pak Markus sudah menyampaikan bahwa mereka itu bermasalah mungkin di perhatian atau gaya belajar. Nah, menurut Pak Markus strategi apa nih yang paling baik? Dengan penyebabnya kedua tadi, perhatian dan gaya belajar, kira-kira strategi yang baik untuk penyebab masalah itu apa Pak Markus? Strategi yang baik ya untuk penyebab dari masalah tadi ya, saya melihat mungkin dari faktor ketertarikan ya siswa ya terhadap mungkin dengan penerapan ya proses pembelajaran dari saya sebagai guru ya. Di sini ya saya merasa bahwa sebagian siswa ya kurang berminat ya, kurang antusias ya. Saya mengetahui bahwa mungkin dari gaya belajar mereka itu sendiri ya. Nah, strategi yang nanti saya akan implementasikan ya, saya mau mengetahui lebih dalam dari mereka punya gaya belajar, sehingga dari itu saya akan membuat pemetaan, melakukan pemetaan ya, sehingga bisa mengetahui ya gaya belajar, minat
dari siswa itu sendiri. Mungkin dari strategi itu yang saya merasa ya untuk kedepannya ya, sehingga bisa mengetahui minat dan gaya belajar, mungkin ya siswa itu ketertarikan itu mungkin dari gaya belajar atau minatnya ya, dan mungkin juga perhatian penuh dari guru dalam proses pembelajaran. Oke, jadi strategi kedepannya Pak Markus mau melakukan pemetaannya supaya tahu gaya belajar mereka seperti apa, dan juga mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih intensif lagi, karena memang tadi Pak Markus katakan bahwa mereka salah satu penyebabnya adalah mencari perhatian atau kurang perhatian. Baik Pak Markus, saya kira itu strategi yang bagus sekali Pak Markus. Jadi dari strategi yang Pak Markus sampaikan tadi, kira-kira kapan nih Pak Markus mau melakukan pemetaan seperti yang Pak Markus sampaikan? Kapan Pak Markus akan melakukannya? Untuk melakukannya itu ya mungkin dalam 2-3 hari ya. Pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti saya akan melakukan identifikasi ya, pemetaan terhadap siswa sesuai dengan gaya belajar mereka itu sendiri, mengelompokkan mereka sehingga ada yang mungkin mempunyai gaya belajar ya, kinestetik, ya, auditori dan visual, sehingga dipetakan tersendiri sehingga saya sebagai guru bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan variasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke. Gaya belajar tadi jadi akan disesuaikan ya, materi pembelajarannya dan juga mungkin tugas-tugasnya Pak Markus. Nah itu bagus dan menarik sekali Pak Markus. Saya yakin nanti kelasnya pasti seru sekali Pak Markus ya, karena mereka sudah diperhatikan dengan baik dan disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Oke Pak Markus, saya tunggu ya ini perkembangan selanjutnya. Jadi 2-3 hari nanti Pak Markus melakukan pemetaan. Jadi minggu depan pasti Pak Markus sudah bisa mengimplementasikannya disesuaikan dengan pembelajaran Pak Markus di kelas. Wah itu sangat menarik sekali. Jadi Pak Markus sudah punya gambaran ya apa yang mau dilakukan? Sudah punya gambaran Ibu Ya. untuk penerapan implementasinya sesuai dengan gaya belajar dari siswa itu sendiri di dalam kelas. Oke, bagus Pak Markus, dan jangan lupa laporkan kepada saya ya kalau sudah dipetakan habis dan pembelajaran yang terjadi seperti apa, karena saya juga penasaran Pak Markus. Ya. Oke Pak Markus, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini, luar biasa Pak Markus, tetap semangat ya. Bagaimana perasaan Pak Markus dari tadi yang kayaknya sebelum coaching dan sesudah coaching ini, perasaannya bagaimana Pak Markus? Ya, perasaan saya senang ya. Dalam coaching tadi saya merasa rileks ya. Yang tadinya saya belum mengetahui ya untuk mencari solusi strategi keluar dari persoalan tantangan tadi ya, saya belum mengetahui. Setelah dalam proses coaching saya sedikit ada gambaran bahwa untuk mengatasi masalah itu ya strateginya seperti ini, solusinya seperti ini, sehingga bisa menemukan dan bisa menerapkannya untuk pengembangan kompetisi siswa ke depan untuk lebih baik lagi. Ya, jadi tambah semangat ya, ya Pak Markus, karena ternyata ya. Pak Markus bisa menemukan solusinya ya. Oke, baik Pak Markus, tetap semangatnya, mungkin semangatnya juga harus ditingkatkan lagi. Ya, jadi demikian juga Pak Markus untuk coaching hari ini. Sukses untuk pembelajarannya, sukses juga untuk strateginya Pak Markus. Ya, terima kasih Ibu atas pendampingan pada coaching pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akan menyampaikan perkembangan untuk kedepannya, mungkin 2 atau 3 minggu ke depannya saya akan berbincang lagi dengan Ibu untuk melakukan kelas ini. Oke, terima kasih Pak Markus, saya tunggu ya. Ya, terima kasih. Jumpa lagi Ibu Elis untuk sesi pasca observasi. Jumpa lagi Ibu, senang sekali Ibu. Bagaimana perasaan tadi Ibu Elis setelah melakukan proses coaching? Oke Ibu, tadi setelah melakukan proses coaching saya sangat bahagia sekali Ibu, karena dengan proses coaching tadi saya bisa membantu Pak Markus melalui pertanyaan-pertanyaan saya. Pak Markus bisa membagikan ceritanya dan juga beliau bisa menemukan solusi yang baik sekali dalam mengatasi masalahnya. Baik Ibu Elis, terkait dengan pasca observasi ini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Elis ya. Ya Ibu, siap Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu Elis dapatkan pada saat melakukan coaching terkait
indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, baik Ibu, dalam coaching kali ini saya sudah melakukannya sesuai dengan tahapan dalam alur tirta, yakni menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dalam proses coaching ini alur tirta bisa dilalui dengan baik oleh saya sebagai coach dan juga Pak Markus sebagai coaching. Pak Markus bisa menceritakan dan juga bisa mengatasi masalah yang dihadapinya ini. Baik Ibu Elis, memang tadi saya amati Ibu Elis sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Bagaimana Ibu Elis menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan juga menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Dan tadi juga saya amati itu Ibu Elis sudah fokus pada coaching. Ibu Elis mendengarkan dengan aktif sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, baik Ibu Elis, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Elis kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, setelah melakukan coaching hari ini bersama dengan Pak Markus, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi alur tirta itu sendiri, karena dengan memahami alur tirta dengan lebih baik dan lebih mendalam Ibu, saya yakin saya bisa bermanfaat untuk bisa membantu rekan-rekan saya yang mungkin di kesempatan mendatang mereka juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga pasti lebih bervariasi dari hari ini. Begitu Ibu Elis Ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu Elis. Amin. Ya, demikian observasi yang saya lakukan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa Ibu Elis dan sukses selalu ya Ibu Elis. Ya, sampai jumpa, sukses juga buat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, baik Ibu Elis, selamat siang Ibu Elis. Siang Ibu.